Kita mulai dari nomor 1. Ini soalnya. Two bodies of masses 5 kg and 6 kg are placed next to each other on a frictionless horizontal plane. An impulse is given to them so that they are now moving at the speed of 1 meter per second and 2 meter per second consecutively, perpendicular to each other. The magnitude of the impulse works on the system is begini, teman-teman. Jadi ini mula-mula tuh ada dua benda nempel begini ya, satu sama lain. Terus ada impulse bekerja ke mereka, sehingga setelah kena impulse, mereka bergerak jadi begini. Anggap aja ini yang 5 kg, ini yang 6 kg. Nah, yang 5 kg katanya bergerak dengan 1 meter per second. Kecepatannya yang 6 kg 2 meter per second. Ya. Ini kan perpendicular to each other, berarti kayak gini geraknya. Terus, impulse itu adalah perubahan momentum. Change in momentum. Nah, mula-mula dua-duanya diam. Jadi cuma diam aja di atas bidang horizontal gitu. Setelah kena impulse, tiba-tiba jadi bergerak. Berarti mereka berdua momentum awalnya sama-sama 0. Ya. Kalau momentum awalnya sama-sama 0, berarti impulse-nya itu kan perubahan momentum. Harusnya ini kan momentum awal, momentum akhir dikurang momentum awal, harusnya gitu. Nah, karena mula-mula diam, jadi dua-duanya momentum awalnya 0, berarti impulse-nya di sini sama dengan momentum akhir aja. Momentum akhirnya yang mana? Ini, yang 5 kg bergerak dengan 1 meter per second, yang 6 kg bergeraknya dengan kecepatan 2 meter per second. Jadi sekarang kita hitung momentum mereka masing-masing. P1 berarti 5 kali 1, 5. Ini kilogram meter per second, itu setara dengan Newton second ya. Jadi kalian mau pakai satuan kilogram meter per second atau Newton second sama aja. Kemudian P2 berarti 6 dikali 2. 12 kilogram meter per second atau 12 Newton second. Nah, sekarang kalian disuruh menghitung berapa sih besar impuls yang bekerja itu yang menyebabkan mereka jadi bergerak seperti ini. Artinya, kalian disuruh menghitung resultan dari impuls dua benda ini. Tadi, impuls mereka masing-masing sama dengan momentum akhirnya ya, karena momentum awalnya 0. Berarti I1 itu 5 Newton second, I2-nya 12 Newton second. Tinggal sekarang kita cari resultan dari impuls itu. Karena mereka saling tegak lurus, impuls adalah besaran vektor. Kalau dua buah vektor saling tegak lurus, maka resultannya bisa dihitung dengan persamaan Pitagoras, yaitu 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Jawabannya 13 ya, Newton second. Gini hitungnya. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada? Udah jelas? Oke. Ada yang ngirim chat kah? Nggak. Oh ya. Baiklah, DC. Saya lanjut ke nomor 2. Ini kalau mau di-capture silahkan, kalau enggak juga nanti seperti biasa videonya saya share linknya dari YouTube ya. Nah, yang nomor 2, the figure shows the graph of force against time for a body of mass 10 kg. The body is initially at rest. The final velocity of the body. Kalau the body is initially at rest,
Berarti momentum awalnya, P0-nya itu sama dengan 0. Kemudian, di sini kita dikasih grafik gaya terhadap waktu. Tolong kalian ingat bahwa dari persamaan, impulse itu adalah force dikali time atau gaya dikali waktu. Nah, kalau kalian diberi grafik seperti ini, maka impulse itu adalah area dari grafiknya segini. Semuanya segini. Ya, saya tulis ya. I itu adalah area atau luas ya, area under the graph. Oke, sekarang kita hitung dulu impulse-nya. Ini trapesium, berarti rumus luasnya adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar, 8 tambah 5 berarti ya. 8 tambah 5 dikali tingginya 10. Ini 13, 10-nya kita coret dengan 2, ini 5, 13 kali 5 berarti 65 Newton second. Itu impulse-nya. Nah, ingat, impulse itu adalah perubahan momentum atau momentum akhir dikurang momentum awal. Jadi 65 sama dengan momentum akhir dikurang 0, ya. Tadi momentum awalnya 0. Berarti momentum akhirnya 65 Newton second. Nah, kalau udah dapat momentum akhir, kalian bisa ngitung final velocity. Dari mana? Momentum itu kan adalah massa dikali kecepatan ya. Momentumnya 65, momentum akhir, massa bendanya 10 dikali V. Berarti V-nya adalah 6,5 meter per second. Ada yang mau nanya? Untuk nomor 2? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke nomor 3. A machine gun can fire bullets of masses 50 gram with the velocity of 1 km per second each. A shooter is holding the gun with his both hands. He can only support the gun with a force of 180 Newton for each gunshot. What is the maximum number of bullets can be fired every minute? Nah, jadi di sini kita masih pakai persamaan yang tadi. Impulse itu adalah perubahan momentum. Berarti I adalah momentum akhir dikurang momentum awal. Nah, I-nya kita dapat dari mana? I-nya adalah gaya dikali waktu. Ini kan every minute. Berarti untuk 1 menit waktunya ya. Saya tulis dulu deh di sini. Force dikali time. Ini si pelurunya sebelum ditembakkan dari senapan, awalnya diem kan? Berarti di sini P0-nya 0 ya. Jadi kita cuma punya M dikali V akhir. Nah, ini 50 gram, kalau kita kalikan dengan 1 km per second, itu adalah momentum untuk 1 peluru. Sementara gaya yang 180 Newton dikali dengan waktu itu adalah impuls total yang bisa ditahan oleh si orang ini, orang yang menembakkan senapan. Jadi berarti karena ini hanya untuk 1 peluru, ini kita harus kalikan dengan N, di mana N ini adalah number of bullets atau jumlah pelurunya. Ya, maka ini akan sama dengan impuls total yang bisa ditahan oleh orang tersebut. Nah, dia hanya bisa menahan gaya 180 Newton dalam 1 menit. Kalau 1 menit berarti 60 second. Hati-hati, ini waktunya harus diubah ke second. Nggak boleh pakai menit. Oke. Kemudian di sini massanya harus dalam kilogram. Jadi M-nya di sini nggak boleh 50 gram. Harus pakai kilogram. Jadi kalian ubah dulu itu ke kilogram dibagi 1000 berarti. 50 per 1000 dikali PT-nya 1 km per second
diubah dulu ke meter per second, berarti dikali 1000 ya. 1 kilometer kan 1000 meter. Ini dikali M. Ini sama-sama 1000, boleh dicoret. Jadi berarti 180 dikali 60 itu adalah 10.800. Sama dengan 50 kali M. Maka M-nya di sini adalah 10.800 dibagi 50. Jawabannya 216. Jadi jumlah peluru maksimum yang bisa ditembakkan tiap menit itu segini. Sesuai dengan kesanggupan orang itu untuk menahan gaya yang dihasilkan dari setiap tembakan. Masa orang atau machine gun sih, gimana sih dasar si David teh. Ini Kiel Noelo tetap tidak muncul atau udah ada nih? Yes, Kiel. Sudah ada di sini kah? Ini ada 30 orang. Belum. Belum kan? Aduh, kalau dia tidak muncul terpaksa harus. Sudahlah. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk nomor 3? Nggak ada? Saya lanjut ke nomor 4 ya. Bu sih kayak peluru yang bisa Kenapa, ditembak detik nggak penting gitu untuk pertanyaan ini? Yang peluru yang bisa ditembakkan sama senjatanya nggak penting gitu? Peluru yang bisa, maksudnya gimana? Ya kan senjata kan ada peluru per detiknya itu loh. Nggak harus tahu gitu untuk kerjaan yang ini. Ya kan ini Kenapa datanya kan udah dikasih di sini, massa pelurunya 50 gram. Terus ditanyainnya jumlah peluru yang bisa ditembakin dalam 1 menit. Dan setiap peluru itu dianggapnya waktu ditembakkan kecepatannya seragam semua 1 km per second. Gitu. Oke. Nggak ada data lain kan yang dikasih di sini kan, emang cuma segitu ya. Ya sih. Oke, lanjut nomor 4 ya. A pendulum is initially at position A as shown in the figure. Berarti mula-mula di sini nih. The pendulum is released from A until it collides with another pendulum. Jadi setelah dilepas, dia nabrak pendulum kedua yang ini. Jadi ini pendulum ke-1, ini pendulum kedua. Ini pendulum ke-1 mulainya dari sini. Ya. Terus, after the collision, they move together. Berarti, setelah si pendulum 1 nabrak 2, mereka gerak bareng-bareng, naik. If both pendulum have the same masses, then the maximum height after the collision is berapa, gitu ya. Nah, ini kita harus menggabungkan antara hukum kekekalan energi dengan hukum kekekalan momentum. Oke? Hukum kekekalan energi terjadinya di mana? Terjadinya 2 kali. Pada saat ini, si pendulum 1 bergerak turun, sampai tepat sebelum dia nabrak pendulum 2. Kemudian dari sini, mereka bergerak bareng-bareng, naik lagi ke atas. Jadi, ada perubahan energi di situ ya. Mula-mula di atas ini, berarti pendulum satunya punya energi potensial. Setelah dia mulai bergerak, energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik. Jadi, di sini ada EP1. Di sini ada EK1. Setelah mereka tabrakan, sekarang kita punya EK2, terus mereka naik bareng-bareng ke sini. Di sini, jadi ada EP2, gitu ya. EP1 hanya untuk pendulum 1, EK1 juga. Sementara EK2 dengan EP2 itu punya mereka berdua bareng-bareng, karena mereka bergerak bersama-sama setelah tabrakan. Nah, sekarang kita mulai dulu dari hukum kekekalan energi yang pertama di sini. Berarti EP1
sama dengan EK1. Karena di sini dia mulai dari ketinggian ini, kemudian ini ketinggian terendahnya, berarti di sini seluruh energi potensial yang ada di sini sudah berubah menjadi EK di sini ya. Makanya persamaannya seperti ini. Jadi ini MGH sama dengan setengah M V kuadrat. V1 ya. Karena ini satu benda yang sama, berarti masanya sama. Jadi kita boleh coret M-nya. V1 kuadrat, berarti V1-nya sama dengan akar 2GH. Gini ya. Nah, sekarang peristiwanya berikutnya apa? Pendulum 1 nabrak pendulum 2. Kalau nabrak, berarti di sini ada hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum itu yang ini. M1, V1, ditambah M2, V2, sama dengan M1, V1 aksen, ditambah M2, V2 aksen. Gini. Terus, kedua pendulum itu masanya sama. Jadi ini saya ganti dengan M doang. M, V1-nya ini. Kalau nggak perlu dimasukin dulu, nggak apa-apa. V1-nya biar aja. Ditambah, mula-mula pendulum keduanya 0 kan, kecepatannya ya. Karena dia initially at rest. Jadi di sini momentum mula-mula pendulum 2 0. Sama dengan, nah setelah tabrakan mereka bergerak bareng-bareng. Kalau bergerak bareng-bareng berarti V aksennya sama. Jadi ini karena mereka M-nya juga sama, berarti M tambah M dikali V aksen. Jadinya gitu persamaannya. Ini M1, ini M2. Karena masanya sama, kita pakai lambang M saja. Ini kecepatan mereka bareng-bareng setelah tabrakan. Jadi berarti M V1 sama dengan 2M V aksen. M-nya boleh dicoret. Jadi V aksennya sama dengan setengah V1. Gitu. Nah, sekarang baru kita ke hukum kekekalan energi yang kedua. EK2 dengan EP2. EK2 ini jadi sama dengan EP2 ya. EK2 berarti energi kinetik mereka bareng-bareng tepat setelah tabrakan. Jadi di sini setengah. Sekarang mereka bergerak bareng-bareng kan? Berarti M-nya jadi 2M. Karena mereka sudah bergerak bersama-sama. Dikali V aksen kuadrat. Gitu. Ini sama dengan EP2-nya. Mereka sekarang bareng-bareng berarti jadi 2M juga. Dikali G. Dikali H2. Ini. Nah ini sama-sama 2M. Kamu boleh coret. Berarti setengah V1 aksen yang mana? Ini ya, V1 aksen. Dikali setengah V1 kuadrat. Sama dengan G kali H2. Berarti ini setengah. Kalau ini dikuadratkan, hati-hati. Setengah dan V1 sama-sama dikuadratin. Jadi ini jadi 1/4 V1 kuadrat. Ya, V1 kuadrat. Gini. Sama dengan G kali H2. Kalikan, ini jadi 1/8 dikali V1 kuadrat itu yang mana? V1 ini. Ya kan? Kalau kalian kuadratkan, berarti jadi 2GH aja ya. Dikali 2GH sama dengan G kali H2. G-nya boleh hilang. Itu. Berarti kita dapat H2 itu adalah 1/4 H. Itu jawabannya. Jadi maximum height after collision jawabannya segini. H2-nya sama dengan 1/4 H. H itu yang mana? Ini. Ketinggian mula-mula waktu si pendulum satunya dilepas. Ada pertanyaan? Nggak ada? Udah jelas? Oke. Saya lanjut ke nomor 5 kalau gitu. A rocket launcher of mass 4,400 kg
launches a rocket of mass 110 kg horizontally. As a result, the rocket launcher recoils and climbs an inclined plane to the height of 5 meters. If the inclined plane is frictionless, then the velocity of the rocket is, berarti kejadiannya di sini ada rocket launchernya, terus dia nembakin roket. Gambarnya jelek amat ya. Roket mah ada gitunya ya. Nah, jadi si rocket launcher ini nembakin roket, setelah nembakin roket, dianya bergerak naik ke sana. Sampai ketinggian ininya 5 meter. Begitu. Terus, kamu ditanya berapa kecepatan si roketnya tepat setelah ditembakin ya. Berarti di sini ada perubahan energi. Si rocket launcher-nya mula-mula di sini punya EK. Terus dia bergerak naik sampai sini, sehingga dia sekarang jadi punya Fp di sana. Oke. Karena si inclined plane-nya frictionless, berarti seluruh energi kinetik berubah menjadi energi potensial. Ya. Nah, kalau seluruh energi kinetik berubah jadi energi potensial, berarti kita bisa bikin persamaan EK sama dengan Fp. EK itu setengah M V kuadrat sama dengan Fp-nya MGH. Ini V-nya adalah kecepatan si rocket launcher ini setelah dia menembakkan roket. Berarti kita bisa anggap ini sebagai V-nya di situ adalah V2 aksen kuadrat gitu ya. Sama dengan MGH. Saya anggapnya rocket launcher itu yang benda keduanya. Kalau kalian mau ganti ini jadi V1 juga boleh. Tapi tetap ini harus pakai yang aksen. Karena ini adalah kecepatan setelah roketnya ditembakkan. Ini mass-nya sama, kalian boleh coret. Jadi setengah dikali V2 aksen kuadrat sama dengan G-nya 10 dikali H-nya 5. Jadi kita dapat V2 aksennya sama dengan 10 ya, meter per second. Sebab ini kalau dikali silang, kalian dapat V2 aksen kuadratnya 100. Tinggal diakarkan, jadi V2 aksennya 10. Oke, nah setelah itu masuk ke hukum kekekalan momentum. M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Mula-mula roket dan pelontarnya, si launchernya ini, diam. Berarti momentum awal mereka berdua 0. Sama dengan, tadi benda satunya dianggap roketnya ya. Jadi M-nya 110 dikali V1 aksen, ditambah M2-nya yang ini. Si peluncur roketnya 4.400 kg, V2 aksennya ini ya 10 dikali 10. Berarti minus 44.000 sama dengan 110 V1 aksen. Berarti V1 aksennya adalah 400 ya. Meter per second. Ada tanda minusnya. Nah sekarang, apakah tanda minus ini pengaruh? Tanda minus ini hanya untuk menunjukkan bahwa arah roket dan arah pelontarnya berlawanan. Tadi kan si pelontarnya kecepatannya positif.
yang roketnya negatif. Berarti kalau pelontarnya ke kiri, roketnya ke kanan, gitu. Mereka bergeraknya arahnya berlawanan. Jadi nanti kalau di ulangan, perlukah mencantumkan tanda minus? Tidak usah. Sebab tanda minusnya ini hanya untuk menunjukkan arah. Jadi jawabannya nggak perlu pakai negatif, ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau gitu saya lanjut ke nomor 6. A bullet of mass 10 gram is moving at the velocity of 1000 meter per second. It penetrates a 100 kilogram wooden block, which is initially at rest on a frictionless horizontal plane. The bullet emerges with the velocity of 100 meter per second. The velocity of the wooden block right after the bullet emerges is, jadi berarti sekarang ini kayaknya yang kemarin Henry pernah nanya. Ya Hen ya? Yang peluru ditembakin ke dalam balok, benar nggak Hen? Wah, Henry-nya tidur. Kalian teh masih pada ngedengerin nggak ini teh? Masih. Masih, masih. Masih kok, tenang. Nggak ada. Si Henry mah berarti dia cuma nyalain, terus nggak tahu orangnya kemana ini mah. Kenapa? Ini yang kamu tanyain kemarin kan, ada yang ngelain kamu ya, ngasih tahu kamu dicariin saya ya, baru muncul lagi. Tadi kemana dulu, Hen? Ah, enggak. Dia tadi di sini. Kenapa dipanggil-panggil dari tadi diam aja? Kapan manggil? Yang 30 detik yang lalu mah ya emang ada di sini. Ah, masa. Ya oke, berarti ini jadi ada peluru, tapi dia kalau dibilang emerges berarti si pelurunya itu menembus. Jadi ini ada wooden block. Peluru datang ke sana, gitu. Setelah ditabrak sama peluru, wooden blocknya bergerak ke sini. Tapi pelurunya nembus di sini. Ya. Jadi bukan yang diem di dalam balok kayunya. Nah, kita berarti cuman ada momentum aja di sini, gak ada yang lain. Jadi kalian bisa langsung masuk ke hukum kekekalan momentum. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. M1 siapa? Terserah. Mau peluru boleh, mau wooden blocknya boleh. Saya pilih M1-nya peluru. Jangan lupa, massa yang 10 gram ini diubah dulu ke kilogram. Berarti jadi 0,01 kilogram dibagi 1000 ya. Dikali kecepatannya 1000. Ditambah, mula-mula wooden blocknya diam. Berarti momentum awal wooden blocknya 0. Sama dengan, sekarang pelurunya nembus kan, berarti massanya masih tetap masing-masing, masih tetap terpisah geraknya. Si peluru massanya 0,01, dia menembus dengan kecepatan 100. Tepat setelah menembus balok, kecepatan dia 100 meter per second, ada di sini. Berarti ini jadi ditambah, massa baloknya adalah 100 kilo ya, dikali V2 aksen. Ini hasil perkaliannya 10. Bentar. 10 sama dengan 0,01 dikali 100, 1 ya, ditambah 100 V2 aksen. Silahkan dikurangi ini, jadi berarti 9 sama dengan 100 V2 aksen. V2 aksennya
dibagi 100 berapa? 0,09 meter per second. Jadi berarti kecepatan si balok kayunya tepat setelah si peluru menembus keluar, itu adalah ini, 0,09 meter per second. Oke? Ada yang mau nanya? Untuk nomor 6? Ya, kalau nggak ada, saya lanjut ke nomor 7. A bullet of mass 10 gram is fired into the 1.49 kilogram ballistic pendulum. The bullet embeds inside the pendulum. The maximum height they form. At the maximum height, they form an angle of 60 degrees to the vertical. The length of the wire on which the pendulum is tied is 0.2 meter. Use G equals to 9.8 meter per second squared. The initial velocity of the bullet is, jadi berarti kejadiannya begini. Ini sekarang baloknya digantung. Gantung. Kemudian ada peluru bergerak. Setelah pelurunya masuk ke dalam balok, ternyata pelurunya diam di dalam balok. Terus mereka bergerak naik bareng-bareng. Pelurunya ada di sini. Nah, kata soal, sudut yang dibentuk oleh mereka berdua setelah mereka mencapai ketinggian maksimum adalah 60 derajat. Ya. Berarti kita nanti harus menggabungkan antara hukum kekekalan energi mekanik dengan hukum kekekalan momentum. Nah, kita mulai dari sini dulu. Ini H yang ditempuh oleh balok, itu segini ya, ini H. Sekarang kalian lihat segitiganya, ini segitiga A, B, C, saya kasih nama gitu. Segitiga ABC itu siku-siku di sini. Oke, berarti kata trigonometri, cos 60 derajat, cos itu kan samping per miring ya. Sampingnya adalah AB, miringnya adalah AC. Cos 60 itu setengah, sama dengan AB, dibagi AC itu adalah panjang kawat yang menggantung si balistik pendulum ini. Ya, berapa panjang kawatnya ada di sini? 0,2. Jadi ini masukin 0,2. Berarti AB-nya adalah setengah dikali 0,2. Alias 0,1 meter. Ya. Kalau sudah dapat AB, gimana cara ngitung H? Berarti H itu adalah panjang kawat. Tuh, ini kan mula-mula segitu ya. Panjang kawat berarti AC. Dikurangi ini segini. H itu kan berarti dari A sampai sini dikurang yang segininya. Jadi H-nya itu adalah AB dikurang AC. Kebalik. AC dikurang AB. AC-nya 0,2, AB-nya 0,1. Jadi berarti ketinggian mereka bareng-bareng setelah tabrakan itu ketinggian maksimumnya 0,1 meter. Setelah ketemu H-nya, kalian masuk ke hukum kekekalan energi. Berarti di sini punya EK, di sini ada EP. Maka EP sama dengan EK, EP-nya MGH, sama dengan setengah M V aksen kuadrat. Kenapa harus dikasih aksen? Supaya ingat, ini adalah kecepatan setelah pelurunya diam di dalam balok. Ya, M-nya boleh dicoret karena sama. G-nya di sini disuruh pakai 9,8, jadi jangan pakai 10, nanti nggak dapat jawabannya. G-nya 9,8 dikali H-nya 0,1. Dapat dari sini H-nya ya. Sama dengan setengah
V aksen kuadrat. Berarti V aksen kuadratnya itu adalah 1,96. Maka V aksen adalah 1,4 meter per second. Gitu. Nah, sekarang baru ke hukum kekekalan momentum. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan setelah pelurunya masuk ke dalam balok, pelurunya diem di dalam balok kan? Artinya mereka bergerak bersama-sama. Jadi kalian boleh jumlahkan masanya. M1 tambah M2 dikali V aksen. Nah, si pelurunya masanya adalah 0,01 kg. Ini 10 gram, diubah dulu ke kilogram, jangan lupa. Dikali V1 ditambah, balistiknya ini kan mula-mula diam, berarti momentum awalnya 0. Sama dengan, jumlahkan masanya, 0,01 ditambah 1,49 V aksen. Jadi di 0,01 V1 sama dengan ini jumlahkan 1,5 V aksen. 1,5 dikali V aksennya 1,4 ya. Jadi ini 2,1. 0,01 V1 sama dengan 2,1, berarti V1-nya sama dengan 2,1 dibagi 0,01. Jawabannya 210 meter per second. Berarti kecepatan awal pelurunya segini, 210 meter per second. Ada yang mau ditanyain nggak? Untuk nomor 7. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya akan lanjut ke nomor 8. Ini nomor 8. A bomb of mass 6 kg is shot at an angle of elevation of 60 degrees with an initial velocity of 40 meter per second. When the bomb reaches its maximum height, it blows into two pieces of masses 2 kg and 4 kg. The pieces are initially moving in the horizontal direction. The 2 kg piece lands right on the initial position of the bomb. What is the velocity of the other piece of the bomb? Ini kata kuncinya ada di sini. The 2 kg piece lands right on the initial position of the bomb. Kalau dia mendarat tepat di posisi awal bomnya, berarti kecepatan horizontalnya setelah meledak itu harus sama dengan kecepatan horizontalnya dia tepat sebelum meledak. Maksudnya gimana sih? Saya gambar dulu ya. Ini ada bom. Ini sudutnya 60 derajat. Kecepatan awalnya 40 meter per second. Terus bomnya naik sampai ketinggian maksimum, anggap aja di sini. Di sini dia pecah. Yang ini 2 kg, yang ini 4 kg. Nah, waktu dia sampai ketinggian maksimum, berarti dia cuma hanya tinggal punya kecepatan horizontal. Oke, ingat, ini gerak parabola. Kalau gerak parabola, berarti V0 itu ada V0X, ada V0Y. Di sumbu Y, benda itu ber-GLBB, karena ada gravitasi. Sementara di sumbu X-nya, dia GLB. Kalau GLB, berarti kecepatannya konstan. Dari sejak dia bergerak sampai ketinggian maksimum ini, kecepatan sumbu X-nya selalu sama. Kita hitung dulu, kecepatan sumbu X-nya berarti V0 dikali cos 60. Rumusnya itu ya. Kalau yang Y, V0 kali sin 60. Cuman ini Y-nya nggak dipakai, jadi kita nggak hitung.
V0-nya 40, cos 60 itu setengah. Jadi berarti V0x-nya 20 meter per second. Ini nggak dipakai. Nah, jadi waktu dia sampai ketinggian maksimum, tepat sebelum meledak, kecepatan dia itu segini, hanya tinggal yang ini, 20 meter per second. Kecepatan sumbu Y-nya udah jadi 0. Waktu di ketinggian maksimum. Ingat baik-baik. Sekali lagi, di ketinggian maksimum, bom hanya memiliki kecepatan arah horizontal saja. Kecepatan vertikalnya 0. Ya. Nah, kalau udah, tadi saya bilang, kalau yang 2 kg ini, kan dia balik lagi ke sini berarti. Dia mendarat tepat di sini lagi. Tepat di sini yang 2 kg. Kalau dia mendarat tepat lagi di sini, artinya kecepatan dia, ini kan mula-mula, baca ini ya, the pieces are initially moving in the horizontal direction. Berarti si yang 2 kg dan yang 4 kg tepat setelah meledak itu, sorry, saya mau hapus ini. Tepat setelah meledak, mula-mula bergeraknya arah horizontal dulu. Berarti yang ini ke sini, yang ini ke sana. Gitu. Nah, dari sini nanti dia balik lagi ke sini. Kalau yang ini entah kemana geraknya. Ini, tadi sebelum meledak, segini ya, kecepatan mereka ya, bareng-bareng. Tepat setelah meledak, karena yang 2 kg harus mendarat di sini lagi, berarti kecepatan yang 2 kg ini segini juga, 20 meter per second. Supaya apa? Supaya mendaratnya tepat di sini lagi, tepat di posisi awal. Jadi ini tuh 20 meter per second. Jadi kata kuncinya di sini ya, mendarat tepat di posisi awal si bomnya. Oke? Nah, hati-hati, momentum itu adalah besaran vektor. Jadi kamu harus perhatikan arahnya. Sebetulnya di sini kita cuma menghitung dari hukum kekekalan momentum. M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Mula-mula yang 2 kilo dan 4 kilo ini adalah satu kesatuan. Jadi momentum awalnya adalah 6 dikali kecepatan mereka berdua mula-mula adalah 40. Jadi ini dikali 40. Sama dengan, nah di ketinggian maksimum meledak jadi 2 ya. Yang M1-nya saya anggap yang 2 kg dikali, tadi kita sudah diskusikan bahwa yang 2 kg ini, kalau mau mendarat lagi di tempat awal, kecepatannya harus sama dengan kecepatan waktu bom itu ada di ketinggian maksimum. Ini arahnya ke kiri. Kalau arahnya ke kiri berarti kecepatannya negatif. Jadi kalian masukkan ke sininya kali minus 20. Hati-hati ya, kalau tanda ini kamu salah, pasti jawaban akhirnya nanti salah juga. Jadi hati-hati ngitung di sini, jangan lupa kalau ke kiri, kasih tanda negatif di kecepatannya. Ditambah benda bom yang kedua itu masanya, bukan 6, 4 ya. Ini dikali, ditambah 4 dikali V2 aksen. 6 dikali 40 berarti 240. Sama dengan 40, ini negatif 40, ditambah 4 V2 aksen. Di sini berarti ini jadi ditambah, 240 tambah 40 berarti jadi 280 ya. Sama dengan 4 V2 aksen. Jadi berarti V2 aksennya adalah 70 meter per second. Gitu. Berarti yang ini bergerak ke sananya dengan kecepatan 70 meter per second. Ada yang mau nanya? Mem mau nanya, Mem. Ya, kenapa Jos? Itu yang 16 kan dikali 40 meter per second. Betul. Kenapa nggak di... Betul. Sorry, saya yang salah.
Nah, ya, saya tahu maksudnya dah. Oke. Harusnya kecepatan horizontal ya. Maaf. Jadi ini 6-nya harusnya dikali 20. Karena gini, yang kita perhitungkan adalah kondisi si bom itu tepat sebelum meledak. Dia meledaknya kan di ketinggian maksimum ya. Di ketinggian maksimum dia hanya tinggal punya kecepatan horizontal. Jadi yang kalian kalikan ke sini, kecepatannya harus yang kecepatan di ketinggian maksimum, yaitu 20 kecepatan horizontalnya. Bukan kecepatan mula-mula yang 40. Sorry, saya salah tadi. Ini jadi 120. Jadi ini adalah 160, jawabannya 40. Udah betul ya? Oke. Ada yang mau nanya? Thank you ya, Jos. Kalau nggak ada yang nanya, saya lanjutkan ke nomor terakhir. Yes, Kiel. Jam berapa tadi kamu join? Yes, Kiel. Jam berapa tadi kamu join? 15 menit telat. Kiel. Nomor 9. Two bodies of the same masses are moving towards each other. The velocity of the two bodies are 10 and 20. If the collision is the elastic collision, then the velocities of each body after the collision are, berarti mula-mula, ini ada benda 1, ada benda 2, masanya sama ya, sama-sama M, ini juga M. Ini bergerak ke sini dengan kecepatan 10 meter per second. Yang benda kedua bergerak ke kiri, kecepatannya 20 meter per second. Boleh nggak dibalik? Ini yang, maksudnya yang 10, yang ini 20 di sini, boleh, nggak apa-apa. Pokoknya arahnya harus berlawanan, karena mereka moving towards each other, ya, berarti saling mendekat. Nah, kemudian kamu ditanya berapa kecepatan mereka masing-masing setelah tumbukan. Dikasih tahu bahwa tumbukannya adalah tumbukan yang elastis. Kalau tumbukan elastis, untuk elastic collision, E-nya itu sama dengan 1. Nah, kalian jadi mulai dari situ dulu. E sama dengan min V2 aksen, min V1 aksen, per V2 min V1. E-nya 1 sama dengan min V2 aksen, min V1 aksen, per V2-nya yang mana? Kita anggap aja V2 ini, V1 yang 10. Nah, V2-nya kan ke kiri. Tadi kita udah sepakat yang ke kiri dikasih tanda negatif ya. Jadi V2-nya minus 20. Dikurang, yang V1-nya ke kanan, berarti dia positif 10. Jadi 1 sama dengan min V2 aksen, min V1 aksen, per min 30. Ini minusnya boleh hilang, dicoret atas sama bawah. Jadi V2 aksen, min V1 aksen, sama dengan 30. Berarti V2 aksen sama dengan 30 ditambah V1 aksen. Gini ya. Nah, setelah kalian dapat persamaan ini, baru kita bisa masuk ke hukum kekekalan momentum. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. M1-nya yang mana? Ini kebetulan masanya sama. Jadi ya udah. Ini langsung M aja. V1-nya tadi kita pakai yang 10 ya. M dikali 10 ditambah M dikali, hati-hati, yang V2-nya ke kiri, jadi harus kasih tanda negatif di sini, kali negatif 20. Sama dengan
M1, M juga dikali V1 aksen, ditambah M2-nya, karena sama masanya M lagi, V2 aksennya kalian ganti pakai ini. Jadi ini dikali 30 tambah V1 aksen. M-nya boleh dicoret semua, karena semua sama. Sekarang ini berarti tinggal digabung. 10 dikurangin 20, berarti min 10 ya. Sama dengan ini, V1 aksen, ini dulu, ditambah ini, 30 tambah V1 aksen. 30-nya pindah ke sini, jadi berarti min 40 sama dengan 2 V1 aksen. V1 aksennya minus 20 meter per second. Baru sekarang kalian hitung V2 aksen adalah 30 ditambah V1 aksen. V2-nya berarti 30 dikurang 20, 10 meter per second. Nah, nanti kalau di ulangan, tolong tandanya ini diubah jadi kata-kata. Berarti V1 aksennya adalah 20 meter per second ke kiri. Sementara yang ini 10 meter per second ke kanan, karena positif. Ya, jadi kalian nggak perlu mencantumkan tanda negatif, tapi harus diganti pakai kata-kata arah. Atau ini kalau mau pakai bahasa Inggris berarti to the left. Yang ini to the right. Oke, udah. Sampai situ. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Udah jelas semua nomor 1 sampai 9. 1 sampai 9 itu semua yang tumbukannya sentral. Tumbukan sentral itu berarti tumbukan yang benar-benar satu pusat. Nah, kalau ada yang pernah main biliar, itu kalian kalau bola putihnya kalian pukul gitu ya. Nah, si bola putih ini tidak selalu menembak bola berikutnya dengan tumbukan yang sentral. Kalau tumbukan sentral itu kejadiannya ini bola, benar-benar pusat sama pusatnya yang tabrakan gini. H. Tabrakannya pusat sama pusat. Nah, ini yang dimaksud dengan central collision. Kalau yang nggak sentral itu gimana? Ini bola yang satunya rada di situ. Jadi waktu dia gini, ini tuh dia ke sini tuh cuman nyentuh aja, atau mungkin juga nabrak tapi hanya daerah sini nih, daerah segini yang ketabraknya. Jadi bukan tengah-tengahnya persis yang ketabrak sama dia. Akibatnya apa? Kalau udah tabrakan seperti itu, ada kemungkinan yang ini geraknya ke sana. Terus ini setelah nabrak, dia jadi bergerak sini. Nah, sekarang kita anggap aja ini sudutnya sama-sama 60 derajat ya. Si bola yang pertama ini kita anggap bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Ini masanya sama, M1 sama dengan M2. Jadi kejadiannya sekali lagi ini bola putih, bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Dia menabrak bola lain yang mula-mula diem. Setelah tabrakan, bola keduanya bergerak ke sana dengan sudut 60 derajat. Bola putihnya bergerak ke sini dengan sudut 60 derajat juga. Oke. Nah, dari sini, jadi kalian ngitung momentumnya harus dipecah. Dipecahnya apa? Ini kan sekarang dia miring. Ini MV, ini juga MV. Nah, tapi ini
ada arah 60 derajat terhadap horizontal. Jadi berarti momentumnya sekarang punya dua arah. Ada yang arah horizontal, jadi ini saya uraikan. Ada momentum yang ke sini, ada momentum yang ke atas untuk benda ini. Yang benda ini juga sama, ada momentum yang ke kanan, ada momentum yang ke bawah. Ya. Ini P1, ini P2. Sekarang kita hitung dulu, berarti P1 X ya, itu adalah P1 cos 60 derajat. Kemudian P1Y juga, kok P1Y? P2, ya benar ya, P1Y. P1 sin 60 derajat. Cos 60 itu setengah, jadi ini setengah P1. Sin 60 itu setengah akar 3, berarti yang ini setengah akar 3 P1. Terus yang P2-nya, P2X itu adalah P2 cos 60, berarti setengah P2. Kemudian P2Y-nya itu adalah P2 sin 60. Berarti ini setengah akar 3 P2. Sekarang kita lihat dulu masing-masing arah. Kita lihat sumbu X dulu. Di sumbu X, momentum awalnya ini ya, ada ya. Jadi M1 P1X ditambah M2 P2X sama dengan P1X tambah P2X. Gini persamaannya. M1 P1X. Kita ambil tadi benda satu adalah bola biliar yang kedua. Bola biliar yang kedua itu yang ini. Berarti dia mula-mula diam. Kalau mula-mula diam berarti momentum awal dia 0. Ditambah M2 adalah yang ini, yang bola putih. Tadi bola putih dengan bola biliar yang kedua masanya sama, jadi saya pakai lambang M doang. Ini dikali 10. Kecepatannya arah horizontal mula-mula 10. Sama dengan P1X-nya yang ini ya, setengah P1. Lihat, P1X dan P2X dua-duanya ke kanan. Jadi tandanya sama-sama positif. Tambah setengah P2. Gitu. Terus, udah, kita tinggal dulu persamaan itu. Sekarang kita lihat yang sumbu Y. Sumbu Y, kalian lihat, mula-mula bendanya kan bergeraknya horizontal ya. Berarti momentum awal sumbu Y-nya nggak ada, dua-duanya 0. Sama dengan P1Y ditambah P2Y, gitu. Nah, 0 sama dengan, hati-hati, P1Y-nya ke atas, P2Y-nya ke bawah. Ini saya langsung masukin ininya aja ya. P1Y-nya berarti setengah akar 3 P1. Ini ya. Dikurang setengah akar 3 P2. Kenapa dikurang? Karena P2-nya untuk yang sumbu Y arahnya ke bawah. Kalau arahnya ke bawah, tandanya negatif. Oke? Pindah ruas, berarti setengah akar 3 P2 sama dengan setengah akar 3 P1. Setengah akar 3-nya boleh dicoret, berarti P2-nya sama dengan P1. Nah, ini boleh dipakai untuk persamaan ini. Tadi persamaan ini kan berarti 10M sama dengan P2 sama dengan P1 ya. Berarti setengah P1 ditambah setengah P1. Berarti 10M sama dengan setengah P1 adalah ini. M1 dikali V1. M1 sama, setengah tambah setengah jadi 1 ya. Berarti setengah P1 ditambah P1 itu adalah, setengah P1 tambah setengah P1 adalah P1 saja.
Jadi ini 10M sama dengan M kali V1. M-nya boleh dicoret, berarti V1-nya 10. Jadi V1-nya sama dengan 10 meter per second. Hitung V2 gimana caranya? Masuk aja ke rumus ini. Bukan ke rumus kepersamaan ini. Jadi dari sini ya. Kalau P2 sama dengan P1, berarti M2. P2 sama dengan M1 P1. M-nya sama kan mereka berdua, jadi ilangin. Berarti V2-nya juga 10 meter per second. Gitu. Ya, udah. Ini aja tambahannya. Jadi hati-hati kalau tumbukannya tidak sentral, hitung momentumnya dipisah antara sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Nanti sudutnya belum tentu sama. Belum tentu sama-sama 60 atau berapa. Jadi belum tentu P2 itu sama dengan P1. Jangan pakai patokan bahwa P2 selalu sama dengan P1. Ya, kalau masanya saya samain lah supaya nggak terlalu banyak variabel. Tapi sudutnya nanti belum tentu sama. Itu aja. Ada yang mau nanya untuk nomor terakhir ini? Jadi sebenarnya yang ditanyainnya apa sih? Yang ditanyainnya ini sih. Berapa kecepatan mereka masing-masing setelah tumbukan ini? Ya. Oke. Kalau memang udah nggak ada lagi, udah ini benar-benar nomor terakhir yang kita bahas. Yang nggak remedial boleh left.